Loh, lagi pandemi kok kita malah impor? Kenapa kok kita nggak narik dari beras-berasnya petani lokal aja? Apakah impor selalu buruk bagi suatu negara? Berdasarkan data dari CNBC.com, terjadi kenaikan impor beras pada bulan Maret 2021 dan kenaikannya ini sebanyak 232,27%. Jadi 200% lebih. Nilai impornya sendiri itu sebanyak 12,25 juta US dollar. Kemudian pada saat itu banyak orang yang melakukan kritik. Mereka berpikir, loh, lagi pandemi kok kita malah impor? Kenapa kok kita nggak narik dari beras-berasnya petani lokal aja? Kalau kita melakukan impor gini kan kita mematikan petani lokal. Tahukah kalian, kalau pemerintah tidak impor beras pada saat itu, maka kemungkinan besar hingga saat ini banyak orang yang tidak akan bisa makan nasi. Kok bisa ya? Oke, kita belajar konsepnya pada berikut ini. Mulai dari dasar-dasar perekonomian dulu ya. Jadi, prinsip ekonomi yang paling dasar itu prinsip demand dan juga supply. Logikanya, kalau suatu barang itu permintaannya banyak yang orang yang menginginkan barang ini, sedangkan stoknya sedikit, maka harga barang ini akan jadi naik. Kenapa? Karena barang ini sebuah kelakaan. Sekarang kita kembali ke impor. Pada bulan Maret, pemerintah menemukan bahwa stok ketersediaan beras di Indonesia itu menipis. Ini bisa jadi bahaya. Kalau kita tidak impor, bisa-bisa harga beras di Indonesia meningkat berkali-kali lipat karena ini merupakan barang langka. Bayangin, setiap hari kita makan nasi, tapi beras itu langka. Nah, kalau Indonesia tidak impor beras, bukan hanya petani kecil yang akan sengsara, tapi masyarakat. Semua masyarakat, atau mungkin hanya kaum menengah ke bawah, itu bisa jadi harus menghabiskan berhari-hari tanpa bisa makan beras, bisa makan nasi. Jadi, impor juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga. Jangan sampai harganya meningkat drastis karena barangnya langka, karena tidak ada supply, tidak ada ketersediaan barang. Itu bukan salah-satunya alasan negara melakukan impor. Sebagai contoh nih, Indonesia mengimpor minyak bumi, tapi kita juga mengekspor minyak bumi. Lah, satu negara mengimpor dan mengekspor barang yang sama. This is possible. Jadi, Indonesia itu belum memiliki teknologi yang cukup maju untuk memproses minyak bumi itu sendiri, sedangkan kita punya sumber dayanya di tanah kita. Jadi, kita mengekspor minyak bumi mentah. Kita ekspor ke negara lain di sana dimurnikan, dengan teknologi mereka memproses sehingga bisa kita gunakan. Kita impor lagi setelah mereka memurnikan di luar negeri. Kalau tadi impor dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara harga dan juga stok, maka sekarang impor juga dilakukan untuk membantu Indonesia melengkapi barang-barang produk-produk yang tidak bisa dibuat sendiri oleh Indonesia. Contoh kayak minyak bumi tadi, kita kan belum punya teknologi yang cukup canggih. Nah, ketika orang mendengar kata impor, konotasinya itu seakan negatif. Karena kita kan keluar uangnya kan dibawa ke luar negeri. Padahal kenyataannya, satu, impor itu mengatasi banyak problem kekurangan produk di Indonesia. Contohnya kayak minyak bumi, kita butuh bensin untuk melakukan transportasi, kita butuh, tapi kita nggak punya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita melakukan impor, pada akhirnya kita jadi punya. Yang kedua, impor itu membayar bea masuk dan pajak impor. Artinya, kontribusinya langsung ke pendapatan negara. Jadi ketika kita melakukan impor, uangnya itu nggak cuma ke luar negeri gitu aja, tapi sebagian dari uangnya yang kita keluarkan, itu juga untuk negara, masuk ke pendapatan negara dalam bentuk bea cukai dan juga pajak impor. Yang ketiga, impor juga mendukung pertumbuhan banyak entrepreneur baru Indonesia, karena setiap entrepreneur pasti kan pengen punya keunikan dari produk yang mereka jual sendiri. Dan keempat, yang terakhir, secara fakta, trade balance Indonesia selama 5 tahun berturut-turut itu impornya lebih kecil daripada ekspor. Jadi ekspor itu jauh lebih tinggi. Kalian nggak percaya? Nih, cek sendiri. Buktinya dari Kementerian Perdagangan. Pause ya kalau kalian mau baca sesuatu secara detail. Impor tidak selalu buruk. Namun, apabila kamu melakukan impor secara berlebihan, ini baru bahaya. Impor yang berlebihan dapat mengakibatkan pelemahan rupiah terhadap uang mata luar negeri. Contohnya, kalau dalam kasusnya biasanya dolar USD. Tapi,
nggak usah khawatir, pemerintah nggak tinggal diam kok soal ini. Pemerintah sudah menjaga impor dengan mengeluarkan larangan impor. Jadi pemerintah itu sudah keep track dan sudah membatasi apa aja yang boleh diimpor, apa aja yang nggak boleh, dan kalau mau impor seberapa banyak sih maksimal jumlahnya supaya nggak bisa mengakibatkan ketergantungan terhadap ekonomi negara. Tujuan impor yang terakhir ada sebagai pengadaan atau supplier untuk bisnis kamu. Kalau kamu udah mau buka bisnis, kamu tahu kamu mau jual apa. Coba deh lihat-lihat dulu website e-commerce di luar negeri. Siapa tahu mereka jual produk yang sama atau produk yang mirip dengan harga yang lebih murah. Dengan begini, margin keuntungan kamu bisa lebih besar. Kenapa? Karena kamu sudah beli lagi sebelumnya di website luar negeri dengan harga yang lebih murah. Tapi beli dari e-commerce luar seperti Alibaba contohnya, itu nggak gampang loh. Ada beberapa hal yang perlu kamu urus. Contohnya, negosiasi sama supplier dulu. Ya kalau bisa. Kalau supplier nggak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, gimana dong? Terus, apakah produknya sesuai dengan gambar, sesuai dengan ekspektasimu? Kan belum tentu, karena kamu kan beli secara online. Bagaimana bisa trustnya ini terbangun? Makanya, join Asia Commerce sekarang. Asia Commerce akan bantu kamu hingga sampai tahap minggu. Kami juga punya gudang fulfillment di Cina, sehingga kami bisa membantu kamu untuk melakukan quality control. Jangan sampai produkmu ini nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Begitu sampai, loh kok jelek ternyata. Nah, kalau kamu mau daftar, link website Asia Commerce ada di bawah ya, di deskripsi. Oke, kalian sudah paham kan kalau impor itu tidak selalu buruk? Kalau kalian sudah paham, ya sampai situ dulu deh pembahasan kita. Saya Gaby, dari tim Digital Marketing Asia Commerce. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.